Kisah Para Rasul 12, hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi di Kisah Para Rasul 12 ini topik yang pertama, perikop pertama, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, Herodes yang saat itu menjadi raja eh, itu bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang percaya Yesus. Nah, kita lihat bagaimana semakin bertumbuh ini jemaat, semakin banyak yang percaya kepada Yesus, bahkan sudah tersebar kemana-mana sampai ke keluar ya, sampai ke Antioquia, sampai ke Fenisia, ke Siprus. Dan di sana kita lihat bahwa ada Barnabas yang dikirim ke Antioquia karena di sana banyak orang yang bertobat. Nah, Barnabas yang sebelumnya kita ingat eh, yang menerima Saulus saat sudah bertobat dan membawa ke hadapan rasul-rasul karena murid-murid takut untuk menerima Saulus. Mereka masih ingat masa lalunya Saulus yang mau untuk menangkap orang-orang percaya kepada Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana jangan lihat masa lalu orang, masa lalu seperti Saulus ya, orang jemaat yang lain ya, orang-orang percaya yang lain masih bilang, ah dia kan dulu yang mau nangkap kita, dia yang setuju waktu Stefanus dibunuh. Jadi masih pikiran mereka di Saulus lama, padahal sekarang adalah Saulus yang baru. Supaya kita bisa melihat mungkin pasangan kita yang sudah berubah, jangan kita pikir terus masih sama yang dulu. Atau anak kita yang sudah berubah, atau mama kita, atau siapa ya yang sudah berubah tapi pikiran kita masih pikir dia yang sama yang dulu padahal sudah berubah. Nah, ini yang membuat Barnabas kita lihat malah mencari eh, Saulus ke Tarsus dan dia bawa ke Antioquia. Nah, mereka melayani di Antioquia selama 1 tahun bersama-sama dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus di sana. Itu yang kita sudah baca di Kisah Para Rasul 11 dan di sini Herodes di pasal 12 Kisah Para Rasul 12 ini mulai bertindak dengan keras. Jadi Yakobus saudaranya Yohanes itu dibunuh dengan pedang dan melihat masyarakat, melihat jemaat menyenangkan hati orang Yahudi. Apa yang dilakukannya ini Herodes tambah menjadi-jadi. Dia melanjutkan perbuatannya, dia menyuruh orang menahan Petrus. Jadi sekarang dia lihat orang Yahudi senang waktu dia bunuh Yakobus, dia tahanlah Petrus. Nah, jadi dia menahan Petrus itu di bawah penjagaan 4 regu. Nah, masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Berarti 4 kali 4 ada 16 orang ya yang menjaga Petrus. Jadi ada beregu-beregu sangat ketat penjagaannya. Ada maksudnya supaya sehabis Paskah ia menghadapkan Petrus di depan orang banyak. Dihadapkan untuk ya nantinya lagi dihakimi dan mungkin rencananya untuk bunuh. Tetapi apa yang terjadi saat Petrus ditahan dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun mendoakan dari hari ke hari, mereka mendoakan terus Petrus yang sudah ditahan dengan 16 eh, prajurit yang menjaga dia. Ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, tinggal semalam ya, besoknya sudah akan dihadapkan kepada orang banyak. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Jadi ada 2 prajurit yang menjaga dia dan em, dia terbelenggu dengan rantai, nggak bisa gerak apa-apa. Nah, selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
Jadi ada dua yang di kiri kanannya yang menjaga dia, ada juga yang prajurit-prajurit lain mengawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sudah tinggal besok malam, sudah tengah malam ini menjelang fajar, dia akan dihadapkan kepada orang banyak untuk diadili. Pertolongan Tuhan datang. Pertolongan Tuhan datang melalui malaikatnya yang tiba-tiba berdiri di samping Petrus, dekat Petrus dan menepuk, membangunkan Petrus, bangunlah segera, disuruh segera bangun. Saat dibangunkan seperti itu, gugurlah rantai yang mengikat tangan Petrus. Ayat 8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Yang diperintahkan malaikat kepada Petrus saat rantainya sudah gugur, tangannya sudah bebas untuk melakukan sesuatu, dia diminta terlebih dahulu ikat pinggangnya dan pakai sepatunya. Kenapa kalau nggak ikat pinggang mungkin bisa melorot sepatunya, celananya ya. Dan sepatu kalau nggak pakai sepatu bisa sakit kaki di jalan. Nah, kalau nggak ada alas sepatu. Nah, ini kurang lebih kan yang seperti dibagikan di Efesus, ikat pinggang kebenaran, apa namanya, kasut kerelaan ya, yang seperti itu dipakai. Jadi intinya di situ ikat pinggang kebenaran, pakai kebenaran firman Tuhan, sepatu kerelaan nantinya untuk Petrus menyampaikan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dikatakan kenakanlah jubahmu. Jadi ikat pinggang, kenakan sepatu, kenakan jubah, baru mengikut malaikat itu. Itu instruksi dari malaikat dan Petrus pastinya melakukan itu. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi dia pikir ini cuma penglihatan, nggak betul-betul terjadi. Mungkin penglihatan dalam bentuk mimpi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Jadi dua pengawal sebelumnya di tempat dia tidur, plus ada pengawal pertama, kawal kedua, barulah mereka sampai di pintu gerbang besi yang menuju kota. Lolos semua Petrus. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari setiap proses penjagaan. Bagaimana mungkin dua pengawal di kiri kanan waktu tidur di depan pintu, ada pintu pertama, pintu kedua, kawal satu, kawal dua, terus pintu gerbang besi, pastinya juga dijaga, tetapi itu terbuka dengan sendirinya. Luar biasa, Tuhan sanggup menolong. Ada jemaat yang berdoa terus dengan tekun eh, mendoakan Petrus, dan sekalipun waktunya tinggal sebentar sekali mendapat penghukuman, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Seperti ini yang kadang terjadi dalam hidup kita. Kita lihat sudah tidak ada jalan, tinggal besok harus melewati hukuman, harus dihadapkan kepada orang banyak. Sementara kalau melihat di depan penjagaan-penjagaan prajurit yang ketat, kelihatannya nggak ada harapan untuk Petrus. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup bukakan jalan bagi kita. Firman yang sangat menguatkan bahwa dalam keadaan yang kita tidak lihat harapan, Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan seperti ini. Kirimkan malaikatnya sampai yang tidak mungkin menjadi mungkin. Prajurit pastinya mereka berjaga-jaga, tapi sampai melewati semua proses penjagaan, sampai di depan pintu pagar besi, bisa terbuka dengan sendirinya, semua hanya karena kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Saat Dia mau membukakan kita jalan, membukakan pintu, melepaskan kita dari belenggu-belenggu. Petrus yang tangannya terikat dengan rantai besi, gugur rantainya saat Tuhan mengirimkan malaikatnya. Saya berdoa untuk kita juga, rantai-rantai besi yang mengikat kita, Tuhan sanggup untuk membukakannya dan membawa kita ke pintu-pintu yang kelihatannya nggak bisa dilewati, tetapi
firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan baru untuk kita bahwa Dia sanggup untuk membawa kita keluar dari tahanan, dari tempat kita di penjara dengan keadaan-keadaan hidup kita hari ini. Dan sesudah itu ya malaikat bawa sampai keluar, barulah malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dia lihat Tuhan sanggup menolong dari rencana, ini rencana Herodes dan apa yang diharapkan orang Yahudi supaya dia nantinya pasti untuk dibunuh juga ya seperti yang sudah dilakukan kepada Yakobus. Tetapi pertolongan Tuhan sempurna dan tepat waktu. Sangat menguatkan hati saya pribadi dengan firman hari ini untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya dan pastinya kita semua yang dengar bangkitkan iman kita bahwa Tuhan tahu caranya menolong kita. Dia selalu punya cara, masing-masing cara yang tepat untuk menolong kita. Dan bersyukur untuk jemaat yang tekun mendoakan Petrus, pastinya kita saling menopang di dalam mendoakan satu dengan yang lain. Karena saat kita tekun berdoa, kuasa Tuhan turun atas kehidupan kita dan kehidupan orang-orang lain yang kita terus doakan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Jadi setelah keluar dari pintu penjara tadi, dia berpikir mau kemana ya? Dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Pastinya juga mendoakan Petrus ya di sana. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Senang sekali ini yang hamba perempuan mendengar ada Petrus di depan, karena yang dia tahu pastinya dia dengar Petrus didoakan, Petrus di penjara, dan dia dengar ada suara Petrus di depan pintu gerbang. Dia lupa untuk buka pintunya dan dia segera masuk kembali memberitahu. Nah, ayat 15 kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Nggak mungkin lah, Petrus kan lagi ditahan. Banyak sekali lagi prajurit yang menahan dia dan sudah besok akan dihadapkan kepada orang banyak. Jadi mereka menganggap bahwa Rode ini mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi jadi mereka bilang bukan itu malaikat Petrus saja, bukan Petrus, dia lagi di penjara. Nah, kadang kita seperti itu ya, diperlihatkan tapi tetap tidak percaya. Ini hamba perempuan dipikir ngigau. Bahkan dibilang, itu mungkin malaikatnya Petrus saja, nggak mungkin lah, dia sudah lolos. Nah, mari kita tetap percaya dengan perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mempercayai, mengimani, dan yang sebenarnya memang kan Petrus yang ada di depan pintu gerbang saat itu. Ayat 16, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Jadi Petrus nggak jerih-jerih juga mengetuk sampai mereka buka dan ternyata memang Petrus di depan pintu. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Petrus bersaksi bagaimana Tuhan membebaskan dia keluar dari penjara. Tuhan merindukan dia dimuliakan. Kesaksian hidup yang dilewati bersama dengan Tuhan saat diceritakan kepada orang lain, membangkitkan iman orang lain juga. Mereka pastinya percaya karena sebelumnya bilang bagaimana mungkin bisa bebas ini Petrus. Tetapi Tuhan bebaskan dia dari penjara. Katanya beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Jadi Yakobus yang lain, bukan Yakobus yang sudah dibunuh tadi ya. Ayat 18, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu, mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Jadi prajurit-prajurit di penjara gempar karena Petrus sudah tidak ada, rantai belenggunya gugur ada di lantai, pintu semua tertutup, tapi Petrus sudah tidak ada. Sepertinya bagaimana mungkin dia bisa keluar dari tahanan dengan tidak ada yang dirusakkan, mereka kok nggak bisa lihat. Nah, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan.
Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Jadi saking marahnya ini Herodes bahwa Petrus bisa lolos, pengawal-pengawal itu dibunuh. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Perikop berikut Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dia tidak hormat kepada Allah, malaikat Tuhan menampar Herodes dan saat itu juga ia mati dimakan cacing-cacing. Perikop berikut Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Rencana untuk menghambat pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan tentang Injil damai sejahtera tentang Yesus, tidak ada satupun yang bisa menghambat. Sejak dari dulu zaman jemaat mula-mula rasul-rasul mulai memberitakan firman, sudah berusaha dihambat terus saat zaman Yesus juga masih hidup di bumi, mau dihambat tetapi tidak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan disampaikan. Mau dibunuh pun, ada Stefanus dibunuh, Yakobus dibunuh, Petrus dimasukkan penjara, tetapi tidak menghalangi mujizat Tuhan terjadi, malah mujizat Tuhan semakin terjadi dalam hidup orang-orang yang mau untuk mempercayai dia. Dan dia sanggup melakukan cara-cara yang tidak dimengerti oleh seperti tadi para pengawal, Herodes, bagaimana Petrus bisa lolos dari tahanan. Nah, Tuhan yang sama masih ada hari ini untuk meloloskan kita, menolong kita keluar dari setiap penjara-penjara yang mencoba untuk menahan supaya Injil tidak dilanjutkan lewat kehidupan kita, supaya menahan, membunuh rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi Tuhan punya cara seperti Petrus dengan doa dari semua jemaat yang tekun, Petrus tolong lewat malaikat Tuhan yang dikirim untuk membebaskan dia. Dan kita lihat nantinya bagaimana masih panjang perjalanan yang Petrus akan dipakai Tuhan nantinya untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan kita lihat yang mau membunuh murid-murid, yang mau menahan Injil disampaikan, Herodes malah dia yang mati. Dan Barnabas dan Saulus selanjutnya ya yang sebelumnya sudah pergi ke Antioquia, mereka kembali lagi dari Yerusalem di situ, mereka menyelesaikan tugas di sebelumnya Antioquia, selanjutnya Yerusalem, dan mereka kemudian di sini dikatakan Barnabas dan Saulus diutus dan mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus dalam pelayanan mereka. Nah, pastinya akan ada perjalanan berikut dari Barnabas dan Saulus dan ada Markus di sini yang dibawa yang kita akan baca lagi di pembacaan kisah para rasul di pasal-pasal yang berikut. Firman Tuhan yang hidup, powerful, yang berkuasa, kiranya terus menolong kita untuk membangkitkan iman dan pengharapan kita menghadapi penjara-penjara kehidupan, hal-hal yang kita lewati di dalam hidup yang kelihatannya tidak ada harapan, tidak ada lagi yang bisa menolong, sudah terpenjara dengan 4 regu seperti yang dialami oleh Petrus, tetapi doa, saling mendoakan, Tuhan turun tangan untuk menolong, membuka jalan-jalan yang tidak pernah terselami oleh orang-orang, tidak terselami dan tidak dimengerti oleh orang-orang yang menahan, tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang
Allah sumber mujizat, Allah sumber pertolongan. Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena kita dengan sukacita. Ia membaharui kita dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak-sorak karena kita dengan sorak-sorai. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.